Gavin mengusap pipi Rea dan menatapnya begitu intens seolah tengah menelisik setiap inci wajah istrinya. Dikecupnya bibir itu sekali lagi. Entah kecupan yang keberapa kali. Dua insan itu tengah tergila-gila satu sama lain. Seolah tak ada bosannya. Mereka saling mencumbu dan mengecap manisnya bibir yang ranum. Seperti es krim termanis berlumur coklat. Gavin melepas ciumannya. "Udah ya, ini namanya menyiksa diri," ucap laki-laki itu sembari menatap Rea tajam. "Menyiksa diri gimana?" Rea mengernyit. "Ciuman sama kamu aja bikin yang dibawa bangun," balas Gavin ringan. "Yang dibawa apa?" tanya Rea berpura-pura polos. Wajahnya tertunduk dan tersipu. Pura-pura nggak tahu. Udah ngerasain keganasannya juga." Gavin mencubit pipi istrinya. Rea tertawa kecil. "Aduh, perutku mules. Aku ke kamar mandi dulu ya." Gavin segera beranjak dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Rea menghela nafas. Ini pasti gara-gara makan pedas. Ada satu hal yang baru diketahui Rea tentang suaminya. Kalau sedang kesal, Gavin melampiaskan kekesalannya dengan makan pedas. Selesai dari kamar mandi, Gavin mendekat ke arah Rea yang masih berbaring di ranjang. "Aku lapar lagi ya. Aku belum makan semur ayam dan capcay buatanmu," ujar Gavin. Ia masih teringat masakan sang istri yang belum ia santap. Rea bangun dari posisinya. Rea mengulas senyum. "Iya, aku juga belum makan. Udah kenyang duluan sama ciuman mas." Gavin terkekeh. "Itu belum apa-apa. Soalnya kamu lagi dapat. Jadi aku sedikit mengontrol diri. Coba kalau kamu gak dapat, aku pastikan setiap jengkal tubuh kamu gak akan lolos dari ciumanku." Pria itu menaikkan kedua alisnya seraya melempar senyum manis. Lagi-lagi Rea tertawa lepas. "Jadi gak sabar," sahut Rea sembari menggigit bibir bawahnya. Gavin semakin cenut-cenut tak karuan melihat sang istri yang menatapnya dengan tatapan sensual. Rea yang di awal pernikahan begitu polos, tak tahu caranya berpakaian yang menarik perhatian suami, penakut dan pemalu, kini menjelma menjadi istri yang begitu menggemaskan di matanya. Bukan semata urusan ranjang, tapi perempuan itu telah belajar banyak untuk menjadi istri yang baik dan menyenangkan. Sebelum menikah, ia yakin Rea bukan tipikal yang rajin memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena sudah ada asisten rumah tangga yang mengerjakannya. Setelah menikah, perempuan itu belajar segalanya. Gavin sangat menghargai usahanya. "Kamu nantang nih." Gavin mendekat pada Rea dan menggelitik tubuhnya. Rea tertawa menahan geli. "Mas, geli." Gavin mencium bibir ranum itu sekali lagi. Rea mengalungkan tangannya di leher sang suami. Berciuman itu adalah pengalaman baru untuk Rea, dan perempuan itu masih ingin mengeksplorasi. Ia tak menyangka akan menjadi ketagihan seperti ini. Perlakuan lembut Gavin mampu menerbangkannya, membuatnya merasa diinginkan. Kepercayaan dirinya terdongkrak. Ia bangga menjadi diri sendiri dengan kulit eksotisnya, tubuh mungilnya, dan wajah yang menurutnya tidak begitu cantik. Ia bangga karena Gavin menerimanya apa adanya. Gavin melepas ciuman itu dan menatap Rea lembut. "Makan dulu yuk." Rea mengangguk. Ia merasa tersanjung karena Gavin tak mau usaha istrinya sia-sia. Sang suami masih menginginkan untuk melahap masakan Rea demi menghargai usahanya. Sepasang suami istri itu makan bersama di ruang makan. Rea mencocol ayam semur buatannya ke sambal kecap buatan Gavin. "Aku pengen nyicipin sambalnya mas." Wanita mungil itu menggigit ayam yang telah dicocol sambal kecap. Wajah Rea langsung memerah. "Wah, pedes mantep." Rea meneguk segelas air di depannya. Gavin tersenyum. "Aku suka makanan pedas. Tapi ini terlalu pedas. Mas Gavin kalau lagi kesel makannya yang pedas-pedas ya?" tanya Rea. "Iya, biar plong." "Mas Gavin ngegemesin banget." Rea tersenyum sumringah. Gavin mengusap pipi Rea. "Kamu lebih ngegemesin." Gavin menyuapkan sesendok nasi dan ayam yang sudah disuwir ke mulut istrinya. Rea awalnya ragu, tapi kemudian ia membuka mulutnya dan mengunyah makanan itu. "Makan yang banyak, biar semok," ujar Gavin dengan senyum manisnya.
Apa aku terlalu kurus? Tapi Mas menerimaku apa adanya kan? Mudah-mudahan berat badanku bertambah. Aku suka kamu apa adanya kok. Aku senang aja kalau lihat kamu makan banyak. Itu artinya kamu menikmati makanannya. Kamu tahu, aku ini tipikal yang menikmati makanan, sesederhana apapun makanan itu. Gavin mengunyah brokoli dan wortel dengan lahapnya. Iya tahu, kelihatan dari cara Mas Gavin makan tahu sama kecap. Rea tertawa. Ada nggak CEO yang suka makan tahu sama kecap? Rea tertawa sekali lagi. Jangan salah, banyak CEO atau orang-orang yang jabatannya bagus tapi selera makanannya tetap makanan rumahan. Atau malah makanan ala kampung. Lebih enak rasanya. Tahu tempe ini makanan yang enak banget menurutku. Rea mengangguk. Iya, setuju. Aku juga suka tahu tempe. Rea penasaran juga akan tanggapan sang suami mengenai masakannya. Selama ini Gavin selalu memakan masakannya tanpa berkomentar apapun. Mas, masakanku gimana rasanya? Gavin mengangkat ibu jarinya. Enak, aku suka. Senyum melengkung di bibir Gavin. Beneran? Rea memicingkan matanya. Gavin mengangguk. Iya, beneran. Rea tersenyum senang. Tak sia-sia usaha belajar masaknya selama ini. Ia semakin bersemangat untuk mencoba resep-resep baru. Aska membaca notulen rapat yang diadakan 2 hari yang lalu. Pikirannya tak sepenuhnya fokus pada apa yang tengah ia baca. Belakangan ini ia selalu memikirkan Rea. 5 tahun ia setia menemani wanita itu meski hanya lewat chat dan kehangatan persahabatan mereka harus berakhir begitu saja. Ia tak mengerti mengapa Rea begitu mudah membuangnya. Bahkan untuk sekedar berteman saja, Rea enggan. Banyak perempuan menikah yang tetap berteman dengan teman laki-laki. Kenapa Rea tidak? Aska bertanya-tanya. Apa istimewanya seorang Gavin? Kenapa Rea begitu mudah jatuh cinta pada laki-laki yang menjadi pesaing bisnisnya? Suara ketukan pintu membangunkannya dari renungan. Aska mempersilakan untuk masuk. Ia terperanjat melihat kedatangan Sandra yang membawa rantang bekal. Tentu saja, gadis itu bebas keluar masuk ke dalam ruangannya. Sekretaris bahkan semua karyawan mengenal gadis cantik berambut panjang itu. Aska beranjak. Ia melangkah mendekat pada Sandra. Kamu kesini gak kasih kabar dulu? Aska tersenyum. Senyum yang menyimpan getir. Iya, pengen kasih surprise saja. Aku kesini untuk mengantar masakan mama. Sandra meletakkan rantang itu di meja. Selanjutnya ia duduk di sofa. Aska duduk di sebelah Sandra. Meski tidak ada cinta untuk gadis itu, tapi Aska tak pernah berlaku buruk padanya. Makasih banyak ya, sampaikan salamku untuk mama. Aska membuka salah satu tutup rantang. Aroma rendang begitu menggugah selera. Dimakan ya? Kamu belum makan siang kan? Tanya Sandra dengan seulas senyum. Pasti, makan bareng ya? Ujar Aska. Aku udah makan, balas Sandra. Tiba-tiba seorang perempuan mengetuk pintu yang terbuka sedikit. Aska melirik sosok yang sudah menjadi sekretarisnya selama 3 tahun ini. Masuk Vita. Mohon maaf pak, Bapak harus menghadiri rapat direksi sebentar lagi. Ucap wanita bernama Vita itu dengan sopan. Oh iya, saya akan segera ke ruang rapat. Terima kasih sudah mengingatkan Fit, sahut Aska. Sama-sama pak, saya permisi dulu. Gadis itu mengangguk sopan dan keluar ruangan. Sandra, aku tinggal dulu ya. Rapat sebentar lagi mulai. Kamu tunggu aku di sini gak apa-apa. Itu kalau kamu mau. Kalau kamu gak mau nunggu gak apa-apa. Aska menatap gadis itu lembut. Sandra mengangguk. Aku akan menunggu di sini. Baiklah, aku tinggal dulu ya. Aska beranjak dan berjalan menuju singgasananya untuk mengambil jas yang disampirkan di punggung kursi. Setelah Aska keluar ruangan, Sandra membereskan meja Aska yang tampak berantakan. Aska tipikal yang tergantung pada bawahan untuk sekedar beres-beres ruang kerjanya. Hal ini mengingatkan Sandra pada sosok Gavin yang senang mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan sendiri, termasuk pekerjaan sederhana. Kendati ia bisa menyuruh bawahannya, ia tak keberatan mengerjakan sendiri. Saat tengah mengambil satu buah map, matanya dikejutkan dengan satu buku diari berwarna biru muda. Ia penasaran juga melihat isinya. Ia buka halaman demi halaman. Ia baru tahu bahwa tunangannya ini senang menulis diari. Dia memang belum mencintai Aska, tapi membaca nama lain yang disebut Aska membuat hatinya teriris.
Berat untuknya menerima fakta ini. Selama ini, ia berpikir bahwa Aska bertunangan dengannya karena benar-benar mencintainya. Ternyata perasaannya tertambat pada seorang perempuan bernama Rea. Ia berpikir, apakah Rea yang dicintai Aska adalah Rea istri Gavin? Ia buka lagi halaman demi halaman yang akhirnya ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Rea, sampai kapanpun rasa ini akan selalu terjaga utuh untukmu. 5 tahun kupendam cinta ini, dan sungguh menyakitkan ketika harus berujung patah hati. Namun aku masih mencintaimu, dan akan kupastikan kamu selalu baik-baik saja. Tak akan kubiarkan Gavin menyakitimu. Jika dia menyakitimu, aku akan menyelamatkanmu. Rea, perasaanku tak akan berubah, kendati kamu sudah menjadi milik orang. Tidak ada yang bisa mencintaimu seperti caraku mencintaimu. Bahkan aku belum bisa benar-benar melepasmu karena aku tidak percaya pada Gavin. Aku tak yakin bahwa Gavin bisa membahagiakanmu. Sandra terdiam. Ada rasa sakit di dalam. Sebelumnya ia berpikir tak mengapa menikah dengan Aska, asal pria itu mencintainya. Ia akan belajar mencintai Aska, dan seiring berjalannya waktu, ia pasti bisa mencintai Aska. Kini ia berpikir untuk bertemu Gavin dan membicarakan hal ini. Ia tak tahu apa ada hubungan antara Aska dan Rea, atau Aska yang mencintai tapi bertepuk sebelah tangan. Jika memang antar mereka ada hubungan, Sandra berharap Gavin dapat menasihati Rea dan memintanya mundur. Sejujurnya ia juga ingin bicara dengan Rea, tapi ia sungkan. Sandra mengirim satu pesan WhatsApp untuk Gavin. Gavin, bisa kita bertemu? Ada sesuatu yang akan kubicarakan.